kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Lukas yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Memang pendek, tetapi nanti Ibu Yohana akan membacakan beberapa ayat saja. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik pernah memperhatikan kelakuannya lalat dan kupu-kupu? Enggak? Pernah nggak memperhatikannya? Yang suka sama yang bersih itu yang mana? Kupu-kupu apa lalat? Nah, yang suka bersih pasti kupu-kupu. Karena kupu-kupu menyukai bunga, menyukai harum bunga, mencari madu, mencari sesuatu yang manis. Sama juga dengan lebah ya. Lebah juga begitu. Lebah juga mencari sesuatu yang wangi, yang manis, ya madu itu juga. Tetapi kalau lalat, berbeda sekali dengan kupu-kupu dan lebah. Mereka mencari tempat yang kotor, yang berbau menyengat, yang jorok. Mereka suka sekali. Walaupun lalat, di tengah-tengah bunga, mereka tidak tertarik. Mereka lebih tertarik dengan sampah, dengan kotoran, dengan sesuatu yang ada di got, di comberan. Karena apa? Karena kesukaan mereka seperti itu. Berbeda dengan kupu-kupu dan juga lebah. Mereka punya kesukaan yang berbeda. Tetapi akhirnya banyak sekali orang yang menjauhkan kita, Ibu Yohana juga, dan kita semua tidak suka dengan lalat. Karena lalat itu kotor, membawa penyakit. Sedangkan kupu-kupu, kita bisa melihatnya dengan cantik. Aduh, senang sekali dengan warnanya. Kita merasa senang kalau lihat kupu-kupu daripada lihat lalat. Nah, adik-adik, mengapa lalat dan kupu-kupu ini menjadi renungan kita hari ini? Karena hari ini kita berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan hari lepas hari itu yang membentuk karakter kita, membentuk kesukaan kita, membentuk pola hidup kita, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita berpakaian, cara kita memperlakukan orang lain, itu kita lakukan, kita bentuk sehari lepas sehari. Firman Tuhan hari ini mengajarkan ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Adik-adik, mata ini pelita tubuh. Saat engkau membiasakan matamu melihat sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus, engkau akan membentuk seluruh karakter hidupmu, baik ucapanmu, pola pikirmu, kelakuanmu, bagaimana kau memperlakukan orang lain, itu akan terpancar. Tetapi kalau kau sering melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti mulutmu akan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Contoh, Ibu Yohana sering sekali melihat anak-anak itu bermain game. Gamenya tuh game berantem. Entah itu Mobile Legends atau apapun itu ya. Ibu Yohana nggak begitu paham tentang game. Tetapi ada beberapa kata, mampus kamu, jatuhkan, bunuh dia, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Terus apalagi, kapok kamu, aku menang, kamu kalah, loser. Kadang-kadang kata-kata kasar itu keluar tanpa dikontrol. Mengapa bisa keluar? Karena terbiasa main dengan mendengar orang lain berkata seperti itu dan mulai merendahkan orang lain. Adik-adik, kalau kau terbiasa dengan main game dengan kata-kata yang seperti itu, mungkin pertamanya kamu menganggap itu jangan tetapi karena sering didengar, jadi merasa bahwa itu kata-kata yang biasa saja, tidak ada arti yang jelek karena semua orang berbicara seperti itu. Tetapi menurut tata hidup kita, menurut kesopanan, menurut etika, itu tidak benar. Mengapa? Karena itu merusak pola ucapanmu dan kau akan sangat mudah mengatakan orang loser,
bodoh, kalah, gitu kan. Mampus kamu, begitu kan, kadang-kadang begitu itu. Bahkan ada kata-kata kotor yang lebih parah lagi daripada ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kamu harus membiasakan matamu melihat hal-hal yang baik dan mulai membatasi matamu untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Saat kau diingatkan oleh orang tuamu, kau harus dengar-dengaran. Kemarin anak Ibu Yohana ngeyel, tidak boleh dia melihat bahwa es potong itu enak, seger, panas-panas makan. Dia nekat beli dan setelah itu dia demam, muntah, diare, sakit perut sampai hari ini tidak sembuh-sembuh sakit perutnya. Kenapa? Karena matanya melihat itu baik, padahal dia tidak mendengarkan nasihat. Jangan seperti itu adik-adik. Ingat baik-baik, kendalikan apa yang kamu lihat. Kau harus lihat, kau harus dengar, dan bilang sama mama papamu, mama papa boleh nggak aku lihat ini? Mama papa boleh nggak aku baca ini? Mama papa boleh nggak aku nonton ini? Kalau mama papa bilang jangan, kau harus turuti. Karena kau harus mempunyai pola hidup yang baik. Apa yang kamu lihat, kamu ucapkan, kamu lakukan, itu terpola dari apa yang kamu lihat. Lebih baik biasakan dirimu untuk membaca firman Tuhan, membaca buku-buku pengetahuan, sehingga kau semakin hari semakin hebat dalam pengetahuan. Jadi adik-adik, karaktermu itu dibentuk dari apa yang kamu lihat. Jadi jangan cepat-cepat terpengaruh orang lain. Belajarlah untuk dengar-dengaran suara kebaikan, kebenaran lewat gurumu, orang tuamu, lewat di gereja juga, suara firman yang kamu harus dengarkan baik-baik. Jadi hari ini mulai mengontrol ya apa yang kamu lihat, dan mulai mengontrol ucapanmu. Jangan sampai ucapanmu tidak memberkati orang lain dan tidak memberkati dirimu sendiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa mata itu pelita tubuh, sehingga kami diberikan ingat-ingatan supaya berhati-hati dengan apa yang kami lihat. Ajari kami Tuhan untuk berjuang melakukan kebenaran sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.